Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Berjumpa kembali bersama saya dan juga Terry. Seperti biasa kalau kita udah ada berdua di sini, kita bakal ngebahas berita-berita yang terbaru tentunya dari K-drama ataupun K-pop. Nah, seperti biasa kalau kita masukannya K-drama, udah menyiapkan nih beberapa tema untuk pembahasan soal K-drama. Yang pertama yang pengen aku bahas adalah soal drama yang lagi ramai juga, tayang tiap Sabtu Minggu, dan barengan sama King The Land. Kalau yang ini judulnya See You in My 19 Life. Seru banget. Aku nonton banget ini, dramanya An Bo Hyun sama Shin Hye Sun. Shin Hye Sun. Betul. Bener. Dan tadi juga nonton? Nonton dan suka banget dan sudah mulai timbul benih-benih baper. Oke. Baru episode 4 padahal. Bener. First impression Terry nonton ini gimana? Iya. Dari plot utamanya itu udah sangat menarik ya. Dia mengambil tema reinkarnasi. Jadi itu ada aturannya ya kan? Konsepnya udah jelas tuh. Jadi dia ketika dia dilahirkan kembali, dia bisa mengingat masa lalunya terlahir sebagai apa di usia 8 tahun. 9. Oh sorry, 9. 9. Jadi usia 1 sampai 8 dia polos. Segitunya 9 tahun, dia langsung inget semua kenangannya tentang kehidupannya di masa lampau. Sekarang di kehidupan yang ke-19, dia mencari cintanya yang belum berlabuh di kehidupannya yang ke-18. Betul. Ini sangat menarik temanya, jadi sulit ditebak sih kalau menurut aku. Aku juga suka banget sama drama ini, karena itu yang pertama, dia punya konsep yang tidak bisa melupakan masa lampau di kehidupan sebelumnya. Betul. Yang mana kita sudah terterpa dengan hilang ingatan. Ini mah ingat terus. Ya, betul. Dan yang menariknya lagi buat aku adalah ketika si Nesunnya, dia tuh selalu nyeritain masa lampaunya, kehidupan sebelumnya. Kayak aku tuh di kehidupan ketiga pernah jadi tukang bikin soju. Kamu tau gak soju itu dari Arab? Gitu. Ada yang gitu tuh. Terus juga misalkan soal kesedihan, aku pernah ada di masa kehidupanku yang zaman misalnya kehidupan ke-13. Zaman itu tuh aku misalkan lagi jadi tukang apa gitu. Pernah jadi narik beca, Di. Narik beca. Pernah jadi pemain sirkus. Pernah dia pernah terkena panic attack gara-gara dia harus di kancah peperangan, dia harus lari menyelamatkan nyawanya. Terus itu dia kena panic attack. Bener. Jadi salah satu alasan kenapa harus nonton See You in My 19 Life itu adalah karena konsepnya. Betul. Ceritanya itu bagus banget karena dia bisa mengingat kehidupan sebelumnya. Dimana ini khusus untuk yang percaya reinkarnasi ya. Kalau di sini reinkarnasi itu beneran ada. Terus juga aku suka chemistry dia waktu masih kecilnya. Dia tuh kan jadi nuna-nuna di situ ceritanya. Jadi Yoon Ji-won. Terus dia dekat sama si An Bo Hyun-nya. Siapa sih namanya di situ? Aku lupa. Si Moon So-ha. Nah, itu walaupun masih bocil, aku nangkep aja sih mereka saling sukanya gitu. Kayak dia tuh sosok nuna yang mencoba menjaga adiknya gitu kan. Tapi sayangnya dia tuanya tua banget. Karena walaupun baru 9 tahun udah tahu zaman-zaman di sebelumnya. Katanya 903 tahun kalau nggak salah pas ditanya usianya. Dia udah mau hidup seabad, 1 milenium. Buset. Sangat mengayomi jadi ya. Tapi Di, kalau nggak salah aku sempat baca juga di beberapa portal, awalnya An Bo Hyun itu rada kurang disukai sebagai sosoknya So-ha, karena kalau menurut webtoon, dia itu sosoknya ringkih, rapuh, dan sakit-sakitan. Sedangkan Bo Hyun itu kan dia tuh di drama sebelumnya dia keker ya. Bener. Terus dia pernah antagonis kan. Wah, pokoknya dia yang karakternya gitulah ya. Ternyata di drama ini dia berhasil bertransformasi menjadi sosok yang rapuh kalau menurut gue. Jadi dia badannya itu tubuhnya jadi lebih kecil. Dia turun sampai berapa kilo aku lupa sih. Jadi dia emang serius mempersiapkan peran ini dan believable kalau kata aku. Kita percaya kerapuhan dia di drama ini. Kalau aku sih ya. Nah inilah makanya kenapa ada perbedaan orang yang nonton drama adaptasi dari webtoon. Betul. Buat kita yang nggak baca webtoonnya, ya kita mau udah nerima aja gitu. Sedangkan para pembaca webtoon ada ikatan tertentu yang sudah mereka jalin dengan tokoh yang ada di webtoon, sehingga ketika dijadiin real life, mereka juga bisa protes gitu. Ada ekspektasinya ya di. Bener. Tapi menurut aku ya wajar aja, namanya juga adaptasi, pengen dong semirip mungkin dengan betul. yang dia baca di webtoon.
Nah, menurut kalian gimana nih? See You in My 19 Life. Apakah rame atau misalkan kalian ada yang baca webtoonnya dulu sesuai ekspektasi kalian nggak ketika ini dijadiin live action? Boleh ditulisin di kolom komentar di bawah. See You in My 19 Life ternyata ini bersanding dengan drama yang satu lagi yang kita lagi tonton juga. Apa tuh? Dia adalah King the Land. Dimana ini sama banget dari jam tayangnya. Dia Sabtu Minggu juga, OTT-nya Netflix juga, tayangnya jam 10 malam juga. Selisih 1 jam sih, Di. Masa? Kalau nggak salah yang satu jam 9, satu jam 10. Oke, ada selisihnya, tapi di hari yang sama. Di hari yang sama. Dan gak itu doang yang kita perhatiin. Ternyata settingnya juga sama loh. Latar belakangnya tuh ngebahas tentang perhotelan. Bener, itu. Jadi gue suka ketukar-tukar bentar-bentar. Bener. Kita akan mencari persamaan di antara dua drama ini. Kemiripannya. Bener, yang pertama hotel. Oke. King the Land tuh settingnya hotel. Betul. Cuman mungkin kalau di King the Land tuh ada King the Land-nya. Karena nggak cuman hotel yang biasa, tapi ada lounge khusus untuk VIP, eksekutif yang menjual, pokoknya semuanya serba premium deh. Tuh, itu di King the Land. Terus di See You itu juga ceritanya si Bohyun ini, si Soha ini kerja di hotel. Betul. Hotel ibunya. Cuma ya kalau di sini tuh kan jadi hotel milik ibunya yang kemudian nggak tahu dialihkan, nggak tahu direbut sama ibu tirinya kayaknya. Iya. Ya kalau di See You in My 19 Life, sedangkan di King the Land itu asal usul ibunya masih belum diketahui nih si Junho, siapa Gwon itu. Tapi dia problematik dengan keluarganya dan ditekan sama kakak tirinya. Jadi yang ini sama ibu tirinya, yang itu sama kakak tirinya. Nah, gitu. Ntar gue jadi ketukar-tukar kan? Makanya, terus juga posisinya mereka tuh berpengaruh lah di hotel itu. Terus problematik di keluarga, terutama dengan ayahnya. Sama-sama ayahnya diktator. Iya, terus memaksakan kehendaknya sendiri pada anak cowoknya. Betul. Itu yang kedua. Terus mirip banget. Terus di King the Land, si Gwoni itu punya asisten. Betul. Si Soha juga punya asisten. Bedanya kalau si Gwon itu asistennya teman magangnya dulu, yang akhirnya dibawa ke London untuk sekolah dan pokoknya jadi setia banget ya. Sedangkan di See You in My 19 Life, si asistennya adalah temen SMA-nya. Sama-sama setia. Dan kayaknya dibawa juga ke Jerman ya? Iya. Nah itu juga tuh ceritanya mirip juga. Yang satu ke Jerman, yang satu ke London. Iya. Dan dua-duanya itu untuk bersekolah. Iya, betul. Iya kan, si Gwon tuh ke London, kamu harus sekolah katanya kan. Wah, mewah banget lah di sana, ditemenin sama asistennya. Si Bohyun juga si Soha, dia ke Jerman. Ditemenin sama asistennya. Dia kalau nggak salah kuliah juga di sana untuk balik lagi ngurusin usaha ayahnya. Itu udah sama banget. Mirip. Itu kenapa sih harus dimiripin? Udah jam tayangnya barengan, harinya sama, ceritanya juga sama. Maksudnya apa? Apakah ini ada satu drama yang ketahuan skripnya gitu? Saling nyontek maksudnya. Saling nyontek gitu. Gitu. Itu fenomena apa kalau menurut Erik kayak gitu? Saking banyaknya romantic komedi, saking banyak plot, pasti akan ada kemiripan-kemiripan. Cuman ini yang kurang asik adalah karena jam tayangnya mirip gitu kan, Sabtu Minggu. Terus ini udah episode 4, sama-sama episode 4. Jadi kayak fluktuasinya tuh mirip gitu kan. Biasanya kalau misalnya ini tayang duluan, oh berarti ini lagi puncak baper, yang ini baru mulai. Kalau ini tuh mirip gitu loh, sama-sama episode 4. Gimana coba? Benar. Sekarang kita masuk ke pertanyaan ultimate-nya. Apa tuh? Pilih mana antara King the Land sama See You in My 19 Life? Secara pribadi sih gue mulai bapernya sih sama Soha ya, Soha ya. Jadi dia rapuh, tapi kayak minta diayomi banget gitu. Betul. Kalau gue ya. Kalau aku harus memilih, tentu saja memilih See You in My 19 Life. Oh sama berarti. Sama, karena aku lebih yang King the Land itu cringe. Kalau aja pemainnya bukan Yuna dan Junho, ini drama nggak laku kata aku mah. Banyak banget adegan yang sangat cheesy dan ya emang sih awkward dan cringe. Iya, coba ya waktu si Junho dan si Yunanya terdampar di Pulau Gapa. Coba. Harus banget. Aduh itu aneh banget. Ini kan si Junho ini orang kaya. Masa nggak ada yang nyariin dia? Iya. Kan dia punya asisten yang sangat
protektif gitu. Betul. Cekin aja gitu ya semalam ya. Naik helikopter weh. Orang siapa itu? Si Guonnya aja dulu naik ini kan terjun payung, parasit. Naik pesawat, cari weh tuh. Gak usah tiba-tiba semalaman, alasannya nggak ada sinyal, ya cari aja dulu. Ini lebih aneh lagi kan? Ini kan udah semalaman hilang nih, gak ada kabar. Si Juno harus dicari dong. Betul. Emang enggak. Itulah namanya logika drama Korea. Yang hanya bisa difahami oleh para pecinta drama Korea. Jadi yang hanya dimaklumi aja. Kan harusnya gitu, tapi ya udah deh. Beda sama See You in My 19, kan tidak masuk akal tuh ada orang yang masih mengingat. Itu yang fantasi. Tapi kan sekaligus gitu maksudnya kagok edan gitu. Jadi aku teh aku terima siap ini, gitu. Oh jadi lu dulu ini tukang sirkus, siap. Tukang sirkus. Oh ternyata yang tukang bikin soju orang Arab. Siap. Lu narik beca, siap. Jadi aku bisa nerima gitu. Yang itu mah keren sih, ya Allah. Memang sekarang nih ya King the Land mendapatkan rating yang lebih tinggi 10 kalau nggak salah 10%. dibanding dengan See You. Lihat nanti terakhiran ketika orang sadar bahwa cerita itu lebih penting daripada face, daripada wajah. Aku yakin See You in 19 Live itu bisa melebihi rating dari King the Land. Tapi nggak tahu ya, kita lihat. Soalnya tergantung tayangnya juga. Nggak salah yang satu di JTBC, yang satu di aku lupa sih. Kan di sana kan tayangnya di TV. Kalau kita kan nontonnya di Netflix ya, gitu. Kalau nonton di Netflix nggak masuk rating soalnya. Nggak masuk ya? Nggak masuk, kalau nonton di TV baru lu masuk rating. Tapi Netflix suka ngeluarin rating untuk dianya ya. Dua drama ini masuk 10 besar di Indonesia. Oke. Tapi mereka di negara lain suka dibandingin juga kayak gitu. Kalau kalian milih mana nih? King the Land atau See You in 19 Live? Bebas, pilihan masing-masing. Tolong jangan diserang saya pilihan. Gitu ya pokoknya. Kalau nonton sih dua-duanya ditonton. Dua-duanya juga nonton. Fans Pratyuna, masa nggak nonton gitu kan? Karena juga selera ya. Selera mah bebas aja. Walaupun King the Land di skip-skip sedikit ya. Mau slow motion. Sekarang sudah masuk ke akhir Juni, bakal masuk ke Juli tentu saja, dan sudah ada beberapa list drama baru ya tentu saja yang bakal masuk ke watch list kita. Tapi kalau dari aku cuma DP doang sih sejauh ini teh. Yang ditandain cuma DP doang season 2. Iya itu doang, dan akan tayang Juli. Penasaran banget sama ceritanya karena yang pertama aku suka banget. Jadi itu ceritanya nyariin tentara-tentara yang kabur dari Wamil. Dan ternyata divisi DP ini emang ada orang yang nyari orang yang kabur gitu. Jadi ini semua based on true story ya? Ada based on true story-nya, cuman kalau emang detail apa gimananya aku kurang tahu. Tapi kejadian yang kayak orang yang kabur dari base camp militer gitu emang ada. Orang yang nyari juga ada. Pemulihannya pun terjadi. Justru ini yang kental di drama ini adalah masalah pembulian ya. Kayak gitu. Kalau Terry sudah menandai bulan Juli bakal ada drama apa yang ditonton? Kemarin baru mulai Numbers. Numbers itu baru tayang kemarin sih 2 episode yang mainnya Myung So atau L yang baru saja kelar Wamil. Itu kalau dilihat dari plot utamanya menarik banget karena menceritakan tentang itu firma. Karena aku tidak terlalu menguasai, jadi ketika nonton drama ini tuh kayak, wah, gitu. Jadi ceritanya dia masuk ke dalam sebuah firma akuntan, tapi dia masih lulusan SMA jadi teman rekan kerjanya semua sarjana akuntan publik, dia tapi ambil sertifikasi. Di sana dia harus bersaing dengan rekan kerjanya sesama akuntan. Gitu. Cuman maksudnya perjuangannya keren sih. Kalau aku boleh simpulin ya dari cerita Tayari barusan, drama Korea tuh emang kayak gitu. Karena biasanya di drama itu ada profesi dari karakter-karakter utamanya, yang mana profesinya itu bisa aneh, bisa baru bagi kita, dan itu nambah pengetahuan buat kita. Kayak yang si L itu ternyata dari firma yang biasa mengaudit sebuah perusahaan, audit keuangan. Mengaudit keuangan. Jadi kita tahu juga soal audit keuangan. Iya, dan itu ada beberapa kasus yang ini udah mulai belum apa-apa ya, udah mulai licik-licikan. Jadi kayak ada sebuah perusahaan entertainment yang berusaha ngumpetin fakta bahwa dia rugi. Coba kan maksudnya dia nyari, oh ternyata ketahuan loh kayak gini. Nah, si akuntannya bingung mau dikasih tahu bahwa dia tidak baik keuangannya, dikasih tahu ke publik kan, dengan resiko ya udah itu perusahaannya hancur dan mergernya gagal atau dia ya udah diem aja. Nah kayak gitu-gitu sih. Oh gitu kan, kita kan jadi
tercerahkan gitu. Iya, drama yang karakter utamanya punya profesi yang unik yang pernah aku tonton dan nambah pengetahuan itu ada di May I Help You. Itu Jun Young Hae sama Hyeri. Hyerinya tuh tukang ini mandiin mayat. Itu juga unik ya? Itu unik banget gitu, dia mandiin mayat, bersihin, pakaiin baju kayak gitu. Terus ternyata di Korea itu orang yang mandiin mayat itu suka dijauhin. Oh, kenapa tuh? Karena katanya tangannya itu membawa sial bagi orang yang menyentuhnya. Karena bersentuhan dengan yang sudah meninggal. Makanya di drama itu Hyeri itu dijauhin, susah deket sama cowok. Pernah punya pacar tapi nggak mau pegangan. Gitu. Karena ternyata katanya membawa sial kayak gitu. Kekuatan kita jadi Korea tercerahkan ya. Nambah pengetahuan kayak gitu. Ada drama apa lagi teh kira-kira di bulan Juli? Ada dramanya Kim Tae-ri yaitu Revenant yang horor banget. Tapi belum bisa gue bahas karena baru nonton 30 menit. Aku sudah takut. Oh gitu. Aku cemen. Setiap kali bayangannya keluar, aduh gue skip gini gitu. Jadi nanti minggu depan paling kita bahas. Iya. Itu katanya sih bagus. Cuman serem sih emang. Serem, horor. Terus juga aku juga kemarin dapat informasi bahwa nanti bakal ada soundtrack number 2. Tapi itu bukan Juli ternyata. Nah ini bukan Pak Dan Han So-hee. Ganti orang. Ada 2 orang yang baru tokohnya. Okay. Tapi berarti dari friendzone menjadi pacaran. Kan dia temanya itu. Nah ini mah enggak. Mereka tuh pernah pacaran 6 tahun. Putus, TLBK. Nah kayaknya ke arah situ. Jadi beda konsep, tapi kesamaannya apa? Sama-sama kerjanya bikin lirik kan? Betul. Jadi si cowoknya ini tuh kerja di perusahaan musik gitu. Kayaknya nyari penulis lirik. Oke. Ternyata mantannya yang datang. Oh ya gitu. Itu kayaknya rame juga sih. Terus ada Duna juga, cuman aku lupa kayak gitu kapan. Duna itu berarti Suzy dan Yang Sejong. Betul. Tapi belum tahu nih tayangnya kapan. Hanya dituliskan paruh kedua. Paruh kedua ini udah Juni-Juli kan. Bener. Wah, nggak sabar. Yang Sejong juga baru kelar wamil, guys. Iya, bener. Udah pada tahu kan aura selesai wamil tuh kayak gimana? Maco. Wah, nggak tahu deh. Kayaknya bener-bener digesek kali ya itu pas wajib militer. Kayaknya, ganteng banget. Song Joong Ki Descendant of the Sun. Betul. Tapi kalau pas baru keluar wamil banget, rata-rata gemuk karena ternyata makanan di wamil itu enak-enak. Terus Lee Junho keluar wamil itu overweight parah. Dia sampai nggak berani foto dan insecure. Tapi sudah itu ya mereka diet lagi sih. Iya. Yang paling aku ingat banget aktor yang wamil itu Hyun Bin. Karena salah satu tugasnya adalah ke Indonesia. Saat ketemu Syahrini. Aku sebel. Ada di SCTV dulu. Bener. Itu ya. Nah itu aja sih pembahasan kita untuk kali ini. Tapi kalau untuk drama mendatang kira-kira teman-teman punya list apa nih yang buat akan datang ya? Boleh ditulisin di kolom komentar di bawah atau rekomendasi juga buat kita biar ditonton di bulan Juli nanti. Itu aja konten kita untuk kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Saya Adi pamit dan juga Terry pamit. Terima kasih. Kamsahamnida. Annyeonghaseyo.